Istri kabur dengan pria lain karena bosan hidup susah. 5 tahun kemudian ia menyesal karena ini. Diceritakan setelah terkena PHK dari tempat kerjanya, Halim, nama samaran, berusaha kembali melamar kerja di beberapa perusahaan. Meski sudah puluhan lamaran ia masukkan, namun panggilan kerja tak juga kunjung datang. Akhirnya demi memenuhi tuntutan kebutuhan keluarganya, Halim pun sementara terpaksa menerima tawaran sebagai sales sepeda motor. Kuliah tinggi-tinggi, kerja kok jadi sales, bikin malu aja, ucap sang istri, sebut saja namanya Wati. Meski hampir setiap sang istri berucap demikian, namun Halim tetap sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Akhirnya hari-hari Halim pun lebih banyak ia lalui di tepi jalan untuk sekedar menebar brosur. Dan sekali-kali ia juga ikut menjaga stand saat ada event pameran. Alhasil sang istri pun semakin merasa malu dan gengsi dengan pekerjaan suaminya tersebut yang hanya berpenghasilan kecil. Bisa nggak cari pekerjaan lain saja? Aku malu kalau sampai teman-temanku tahu punya suami seorang sales dan bergaji kecil, gerutu sang istri malam itu. Demi menghindari keributan, Halim hanya diam saja dan tidak merespon ucapan istrinya tersebut. Namun tak disangka, saat ia mulai terlelap, tiba-tiba Halim kembali mendengar ocehan istrinya. Mending dulu aku nikah sama si Rudi, sekarang udah jadi manajer. Seketika mata Halim pun terbuka dan menatap tajam pada sang istri seraya menahan amarahnya. Beberapa saat kemudian, ia lalu beranjak ke ruang tamu dan tidur di sana demi menghindari cekcok dengan istri. Malam itu Halim ingin cepat istirahat setelah seharian tenaganya terkuras membagikan brosur di jalan. Apalagi besok rencananya akan ada pameran otomotif terbesar dan perlu tenaga ekstra. Keesokan harinya, Halim pun kembali menjalani rutinitas sebagai sales. Ia tampak tenang seolah tidak punya masalah. Wajahnya ramah dengan senyum terus berkembang ke pengunjung yang singgah di standnya. Saat sedang menawarkan produk ke calon pembeli, tanpa sengaja mata Halim sekilas melihat perempuan seperti istrinya sedang berjalan bersama laki-laki lain. Konsentrasinya pun langsung buyar dan ia segera minta tolong kepada rekan kerjanya untuk mengambil alih tugasnya sementara. Untuk meyakinkan hatinya kalau perempuan yang dilihatnya itu adalah istrinya, Halim pun mencoba menghubungi nomornya. Dan benar saja, perempuan itu tiba-tiba melihat ke ponselnya. Dengan sigap Halim pun langsung menemui perempuan itu yang tidak lain adalah istrinya, seraya meminta penjelasan. Namun tak disangka, sang istri justru berkata, "Aku bosan hidup susah, ini calon suamiku." Dengan perasaan sedih, Halim pun tak bisa mencegah istrinya berjalan bersama pria itu. Di dalam hatinya ia hanya berpikir kalau saat itu ia sudah menganggap tidak punya istri lagi. Begitupun saat ia sampai di rumah, Halim hanya bisa menatap barang-barang istrinya yang sudah terkemas rapi dan siap untuk diangkut. Tidak lama kemudian, sang istri pun datang bersama mobil pick-up. Halim hanya bisa diam melihat barang-barang itu dinaikkan ke mobil, seraya menyaksikan proses kepergian istrinya. Meski merasa capek, Halim masih sempat berkata, "Silakan pergi. Ini pilihanmu. Detik ini juga aku tidak punya istri. Kamu aku ceraikan. Tapi ingatlah, suatu hari kamu akan menyesal karena sudah merendahkan suamimu sendiri. Sudah mengkhianati orang yang setia mencintaimu hanya karena gengsi dan uang."
5 tahun kemudian, berkat kerja kerasnya, Halim pun berhasil menjadi pengusaha rumah makan yang sukses dan memiliki cabang usaha di mana-mana. Sampai suatu hari, Halim pun diundang ke acara talk show oleh salah satu stasiun TV ternama untuk membagikan kisah suksesnya. Dan tak disangka, mantan istrinya ternyata menyaksikan acara tersebut. "Menyesal aku mengkhianatimu, Mas," ucap mantan istrinya dengan nada sedih, seraya memberikan susu pada anaknya di dalam rumah kontrakannya.